Oke, selamat datang kembali di pembelajaran daring kita. Nah, di dalam video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bagian di dalam desain di dalam Pixel Lab kita versi mobile yang namanya adalah layer. Nah, untuk layer itu sendiri sebenarnya mungkin beberapa dari kita sudah sering mendengar istilah yang namanya layer ya. Nah, jadi kalau layer itu sendiri jika diibaratkan jika sebuah Pixel Lab itu adalah sebuah buku, berarti layer itu adalah kertas-kertasnya. Nah, itu kenapa Pixel Lab itu sendiri maka di layer di dalam Pixel Lab itu pengertiannya adalah kumpulan-kumpulan lembar kerja. Oke, kumpulan-kumpulan lembar kerja yang berisi objek. Nah, itu dia untuk bagiannya. Untuk penggunaan layer di dalam Pixel Lab itu bisa kita lihat. Jadi di sini boleh dibuka untuk menu layernya. Ada di dalam bagian bawah ini. Jadi yang kayak ada gambar kertas itu. Nah, di sini akan muncul untuk jumlah layer dan informasi tentang layer ya. Nah, di sini bisa dilihat. Nah, bagian yang pertama untuk mengganti daftar menu di sini ada 4. Yang pertama di situ ada gambar gembok, fungsinya adalah lock atau mengunci sebuah layer supaya objeknya tidak dapat bergerak. Oke. Nah, yang kedua ada yang berbentuk tanda mata. Itu fungsinya adalah sebagai show strip hidden, menampilkan maupun menyembunyikan objek dalam sebuah layer. Nah, yang berikutnya ada juga yang berbentuk tong sampah ya. Sesuai dengan gambarnya yang pastinya udah sering ya kita melihat gambar seperti itu namanya adalah gambar delete layer. Itu fungsinya adalah menghapus layar ya, menghapus objek. Nah, yang berikutnya kembali di situ yang ada seperti gambar kotak, lalu ada seperti gambar alat tulis. Nah, itu namanya adalah menu. Jadi di sini kita bisa memilih kita mau buat apa. Kita mau mengatur posisi kah, kita mau mengedit kah, kita mau menduplikat kah. Kita akan nanti bahas satu persatu di bagiannya ya. Nanti kita akan bahas. Oke. Itu dia kira-kira pengenalan layer di dalam Pixel Lab. Nah, sebagai contoh, di sini kita sudah sediakan sebuah background. Jadi di sini boleh dipilih sebenarnya background yang mana yang kita inginkan. Nah, di sini kita sudah pilih yang ini. Lalu setelah itu kita lanjut untuk yang berikutnya. Kita akan tambahkan sebuah objek baru. Di sini kita pilih from gallery. Nah, di sini ada gambar. Ini dia. Setelah itu kita boleh pilih checklist ya. Nah, maka gambarnya sudah masuk nih. Lalu apa yang mau kita lakukan dari gambar ini? Sebelum kita lakukan pengeditan, kita atur dulu posisinya. Kita perbesar sedikit untuk gambarnya. Nah, setelah besar seperti ini, lalu kita akan putar. Kita akan putar seperti ini dia ya. Oke, setelah itu kita akan hapus nih warna background dari gambar Spider-Man ini. Kita akan hapus. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Di sini kita bisa buka menunya. Ini yang ada gambar di bagian tengah.
kita boleh klik seperti ini. Lalu kita boleh cari yang namanya ini dia, eraser color ya, menghapus berdasarkan kelompok warna. Nah, jadi kita akan ambil nih, kita akan klik, lalu setelah itu kita pilih enable, lalu kita klik checklist. Seandainya kita mau atur lagi lebih dalam lagi yang akan dihapus, itu bisa kita perbesar ya. Terus seandainya kita mau areanya lebih dalam lagi, lebih banyak lagi yang akan dihapus. Nah, yang berikutnya kalau sudah boleh di checklist. Setelah itu kita akan lanjutkan kembali. Di sini kita mau buat gambar dari Spider-Man ini, kita mau buat dia lebih transparan. Kita mau buat dia transparan. Berarti kita mau atur opacity dari gambar tersebut. Nah, di sini kalau kita mau memanfaatkan opacity atau melakukan opacity ke dalam sebuah objek, kita boleh cari di dalam daftar menu ada yang namanya opacity. Jadi opacity ini fungsinya adalah untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan transparan objek. Oke. Nah, di sini kita boleh klik, di situ nampak opacity-nya katanya 100%, jadi ini boleh kita kurangi. Oke, ini boleh kita kurangi. Kita kurangnya seperti ini, 25% boleh. Nah, setelah itu kita checklist. Setelah kita checklist, kita lanjutkan lagi yang berikutnya. Di sini kita tidak mau gambar Spider-Man nanti bergerak-gerak. Maka kita boleh buka layernya, kita boleh lock seperti ini. Sehingga apa? Sehingga nanti ini gambar nggak akan bisa kita papakan. Oke, kita nggak bisa move, kita nggak bisa geser sana sini. Nah, yang berikutnya setelah itu kita akan lakukan duplikat. Maka kita boleh buka menu layernya yang tadi, di bagian sebelah kiri atas itu ada duplikat layer ya, ini dia. Nah, setelah kita duplikat, layernya boleh kita hidden kembali. Ini kita geser. Kita geser ke sini. Lalu nilai opacity-nya kembali kita atur 50%. Setelah itu kita boleh lock kembali. Oke. Nah, itu dia untuk melock. Jadi ingat ya, fungsi lock itu adalah untuk masalah move atau memindahkan objek supaya tidak bergerak. Oke. Nah, kita duplikat kembali. Setelah kita duplikat kembali, kita geser kembali nih gambar. Lalu kita atur opacity-nya menjadi 75%. Oke. Setelah itu seperti biasa kita lock agar dia tidak bergerak. Lalu untuk bagian terakhir kita duplikat kembali dan posisinya kita letakkan, kita atur menjadi 100%. Oke. Nah, setelah itu checklist kita boleh atur supaya dia jangan bergerak lagi, sehingga di sini nampak objeknya, gambar Spider-Man-nya seperti berbayang ya, seperti ada bayangannya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk teksnya kita boleh edit, kita ketikkan Spider-Man. Ya, kita boleh letakkan di sini.
jika kita mau supaya dia tidak bergerak-gerak juga, itu boleh kita lock juga ya. Nah, ini dia hasilnya untuk penggunaannya. Demikianlah konsep dari pengenalan layer di dalam Pixel Lab kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih.